Halo Velas, kisah kali ini yaitu penculikan dan pembunuhan seorang gadis berusia 9 tahun oleh tetangganya yang bernama James Edward Crowe Jr. dan korban bernama Jessica Knott. Jessica Knott adalah seorang gadis berusia 9 tahun yang dibunuh oleh tetangganya, James Edward Crowe Jr., setelah dia memikatnya ke dalam kendaraannya saat dia sedang menunggu ayahnya di luar rumahnya di Altamonte Springs, Florida. Pada sore hari tanggal 5 April 1996, Peggy Knott berada di dalam rumahnya di apartemen mewah Los Altos, berkemas dan menyiapkan keluarga untuk menghabiskan akhir pekan Paskah di rumah orang tua suaminya, Kevin Knott. Sementara itu, Kevin berada di toko, berbelanja barang-barang Paskah, ketika anaknya Jessica, siswa kelas 4 di sekolah dasar Spring Lake, memutuskan untuk menunggunya di luar. Beberapa jam kemudian, Kevin kembali ke rumah dan bertanya kepada istrinya apakah dia telah melihat Jessica. Peggy berkata, "Apakah kamu tidak melihatnya?" Dia bilang dia ada di depan. Dia mengatakan tidak. Saat itulah Peggy dan Kevin Knott menggeledah kompleks apartemen dan bertanya kepada warga apakah mereka melihat putri mereka. Seorang tetangga mengatakan mereka melihatnya beberapa jam sebelumnya membaca buku di luar. Ketika pasangan itu tidak dapat menemukan putri mereka menghubungi Departemen Kepolisian Altamonte Springs dan melaporkan Jessica Knott hilang, mendorong petugas penegak hukum untuk melakukan pencarian parameter di daerah tersebut. Beberapa jam setelah hilangnya Jessica Knott, polisi menerima panggilan 911 anonim dari seorang pria menggunakan telepon umum di sebuah pompa bensin di Montgomery Road, di mana dia memberitahu mereka bahwa mereka dapat menemukan Jessica. Penelpon mengatakan Jessica ditinggalkan di dekat rumah pompa sistem air. Ketika petugas tiba di tempat kejadian, penelpon sudah tidak ada, dan mereka menemukan Jessica Knott tewas. Mayatnya ditemukan di bawah pohon di daerah gelap dan terpencil di rumah pompa sistem air yang berjarak 1/4 mil dari tempat panggilan anonim itu dilakukan. Jessica sebagian ditutupi dengan kantong sampah hitam dan ada benda-benda lain di atas tubuhnya dan di bawahnya. Pakaiannya masih utuh, tapi dia kehilangan sepatu putihnya. Beberapa majalah dan cermin ditemukan di dekatnya, serta jejak ban dan tanda tarik yang sesuai dengan bahu kiri Jessica, kata para ahli yang membuat mereka percaya bahwa Jessica telah dibunuh di tempat lain sebelum si pembunuh meletakkan tubuhnya di dekat rumah pompa kota. Tubuhnya dikeluarkan dari tempat kejadian dan dibawa ke kantor pemeriksa medis untuk diotopsi, yang menegaskan bahwa Jessica Knott dibunuh karena penyebab kematiannya adalah pencekikan. Pemeriksa medis menemukan memar di lehernya dan di bagian dalam mulutnya, menunjukkan bahwa seseorang telah meletakkan tangan mereka di mulut dan tenggorokannya, menghalangi jalan nafasnya. Otopsi juga mengungkapkan bahwa dia mengkonsumsi hamburger beberapa saat sebelum dia menemui ajalnya. Selama pemeriksaan pakaian Jessica, ahli forensik menemukan rambut manusia laki-laki Kaukasia di celana pendeknya, serta rambut dari anjing Shar-Pei dan serat karpet dari mobil. Dalam upaya mencari tahu siapa yang membunuh Jessica Knott, polisi memusatkan perhatian pada suara laki-laki di balik panggilan 911 yang mengandung terlalu banyak suara statis dan kebisingan untuk mengidentifikasi si penelpon. Petugas polisi kemudian mengirim kaset audio ke NASA untuk menghilangkan kebisingan latar belakang. Para ilmuwan menggunakan teknik audio yang sama yang mereka gunakan untuk membersihkan transmisi audio dari luar angkasa. Setelah selesai, mereka mengirim rekaman itu ke analis audio forensik, yaitu Dr. Harry Hollian. Hollian mengatakan kepada penyelidik bahwa dia hanya bisa mengidentifikasi panggilan itu jika dia memiliki suara untuk membandingkannya. Kemudian, ketika detektif memutar rekaman itu kepada ibu Jessica, dia berkata ketika dia mendengarnya
Reaksi pertama saya adalah suara ini sangat saya kenal. Dan saya pikir saya harus mendengarkannya beberapa kali sebelum saya menyadari bahwa itu dia. Pria dengan anjing itu. Pria dengan anjing itu kemudian diidentifikasi sebagai James Edward Crowe Jr. yang merupakan tetangga Jessica Knott. Saat itu, Crowe adalah seorang sopir truk yang menganggur dan tinggal bersama istrinya, seorang perawat. Karena dia tidak bekerja, dia sering mengajak anjingnya Labu jalan-jalan, yaitu ketika dia akan berbicara dengan anak-anak di taman bermain. Ketika penyelidik menanyai Crowe, dia mengaku berbicara dengan Jessica sebelum dia hilang. Tetapi dia mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan kematiannya atau kepergiannya. Pada malam tanggal 8 April 1996, para detektif menggeledah kendaraannya, sebuah Chevy Blazer, dan menemukan sebuah tas untuk makanan anak-anak di kursi depan, dan tas itu berasal dari sebuah restoran cepat saji di dekatnya. Detektif juga menemukan bahwa Crowe telah mengganti bannya beberapa saat setelah kematian Jessica Knott. Di dalam apartemennya, mereka menemukan sekotak kantong sampah hitam, ukuran dan merek yang sama dengan yang ditemukan di samping tubuh Jessica. Ilmuwan forensik dapat menentukan serat karpet yang ditemukan pada Jessica konsisten dengan serat yang ditemukan di apartemen Crowe dan di kendaraannya. Sekarang para penyelidik memiliki sampel suara Crowe. Dr. Harry Holland dapat membandingkannya dengan suara dalam panggilan 911 anonim. Dia menyatakan bahwa dia 90% yakin itu suara yang sama. Pada 13 April 1996, James Crowe ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan penculikan. Saat dia dikawal ke penjara Seminole, di mana dia ditahan tanpa jaminan, dia bertanya kepada penyelidik di kantor kejaksaan negeri apakah dia pernah mengangkut siapapun yang membunuh seorang gadis berusia 9 tahun sebelumnya. Bukti forensik mengarahkan penyelidik ke dugaan bahwa pada sore hari tanggal 5 April 1996, Crowe mendekati Jessica saat dia menunggu di luar apartemennya untuk ayahnya. Dia menggunakan anjingnya untuk memulai percakapan dengannya sebelum dia memikatnya ke dalam kendaraannya dengan janji hamburger Happy Meal. Dia kemudian membawanya ke apartemennya. Penyelidik percaya bahwa Crowe memiliki setiap niat untuk menganiaya dia. Tapi ketika dia mencoba untuk menindaklanjuti rencananya, Jessica mulai berteriak. Untuk membungkamnya, dia meletakkan tangannya di tenggorokan dan mulutnya dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga giginya meninggalkan bekas di bibirnya. Ketika dia berhenti bernafas, dia menempatkan tubuh Jessica di dalam kantong sampah sebelum dia pergi ke Montgomery Road, di mana dia meninggalkan jenazahnya di dekat rumah pompa sistem air. Crowe kemudian menggunakan telepon umum di dekatnya dan menelpon 911. Memberitahukan operator di mana tubuhnya dapat ditemukan. Penyelidik mengatakan dia kemungkinan besar mengaku bersalah karena dia terdengar simpatik saat berbicara di telepon. Pada Juni 1998, James Edward Crowe Jr. menghindari hukuman mati dengan mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 Jessica Knott dengan imbalan 40 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Itulah ending dari kisah Jessica Knott. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.